Shalom, salam sejahtera. Renungan Malam Seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Lee Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Perlunya Garis Pembatas. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Banyak sekali pemberitaan di sosial media sekarang ini mengenai gereja yang mengajarkan penurutan kepada hukum Allah. Ada berbagai kritik mengatakan bahwa untuk gereja yang percaya keselamatan itu hanya melalui kasih karunia, mereka tidak lagi perlu menggunakan hukum Allah sebagai standar kehidupan orang Kristen. Mereka merasakan bahwa penurutan akan hukum itu adalah sebagai suatu beban, sedangkan Yesus telah membebaskan kita dari beban tersebut. Apakah benar hal itu demikian? Kasus ini telah menjadi perbincangan pada abad ke-19. Sebab itu dalam seminarnya Ellen G. White pada tanggal 31 Juli 1885 di Massachusetts berjudul Standar Kebenaran yang Benar. Pembicaraannya telah dipublikasikan dalam buku Review and Herald, terbitan 25 Agustus tahun 1885. Kedua penulis ingin mengutip akan pendahuluan dari artikel tersebut sebagai berikut. Pertanyaan yang harus ditanyakan sekarang adalah, apakah orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus telah mengikuti syarat untuk mendapatkan berkat-berkat yang dijanjikan itu? Apakah mereka telah memisahkan diri baik di dalam roh dan perbuatan dari dunia ini? Bagaimanakah beratnya untuk keluar dan memisahkan diri dari kebiasaan-kebiasaan dan adat istiadat duniawi ini? Marilah kita melihat hal ini dengan lebih seksama, bahwa setan tidak memancing atau menipu kita melalui representasi yang salah. Kepentingan untuk kekekalan terkait dalam hal ini. Tuntutan Allah harus menjadi hal yang terutama dalam kehidupan kita serta menuntun perhatian kita. Setiap anak dari Adam yang sudah jatuh ke dalam dosa, maka melalui perubahan hidupnya oleh karena kasih Kristus akan menjadi penurut semua tuntutan Allah. Banyak orang menutup mata terhadap pengajarannya yang paling sederhana karena salib telah menghalanginya. Jika mereka mengangkat salib dalam perjalanan hidup mereka, maka mereka akan terlihat di mata dunia sebagai suatu hal yang luar biasa. Oleh sebab itu, mereka mencari alasan supaya kehidupan mereka dapat menghindari salib itu. Setan sudah siap sedia menerima mereka, dan ia akan berikan berbagai alasan yang masuk akal mengapa pilihan untuk tidak menuruti firman Allah adalah pilihan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Demikianlah jiwa-jiwa secara fatal telah tertipu oleh setan. Sungguh suatu tipu muslihat setan yang sangat berhasil sekarang ini, di mana dinyatakan keselamatan itu hanyalah melalui kasih karunia saja, dan kita telah bebas dari tuntutan untuk menurut hukum Allah. Padahal hukum Allah itu adalah kekal, namun bukan untuk menyelamatkan kita, akan tetapi sebagai cermin agar kita dapat melihat apakah dosa itu. Dan dengan pertolongan Yesus, kita akan dapat berjalan seperti Yesus berjalan, yaitu hidup menurut hukumnya. Kiranya kita tidak akan tertipu dengan alasan yang diberikan setan, tetapi berjalan dalam penurutan hukum Allah dengan kuasanya. Tuhan Yesus memberkati.